Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Pertama, kita akan mempelajari tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. 1. Raja Mulawarman di Kerajaan Kutai. Beliau merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan kerajaan Kutai berupa yupa. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. 2. Raja Kertanegara di Kerajaan Singosari. Beliau adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan kerajaan Singosari berupa Candi Singosari. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Kertanegara adalah pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongolia. Yang ketiga, Raja Bala Putradewa di Kerajaan Sriwijaya. Beliau adalah raja yang memeluk agama Buddha, yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putradewa adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Selanjutnya, yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh. Beliau adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda adalah adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima adalah Raden Patah di Kerajaan Demak. Beliau adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak.
Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raden Pata adalah menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Materi selanjutnya adalah perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan. Di antaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha adalah Raja Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Tak hanya Raja Sanjaya, ada juga tokoh-tokoh lain yang terkenal pada kerajaan Hindu dan Buddha. Berikut beberapa tokoh dari masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukan. Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Beliau adalah seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. 2. Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pada saat beliau menjadi raja, beliau membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana. 3. Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Mojopahit di Jawa Timur. Beliau membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Beliau menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Selanjutnya adalah Mahapati Gajah Mada di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Beliau adalah seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Beliau menjaga keamanan kerajaan Mojopahit dari serangan musuh. Beliau juga bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Yang kelima adalah Raja Balaputra Dewa di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Beliau membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan beliau juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Masa kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia telah meninggalkan banyak peninggalan sejarah. Berikut beberapa contoh peninggalan dari masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 1. Kepercayaan dan tradisi agama, meliputi perayaan hari besar agama dan upacara tradisi agama Hindu dan Buddha. 2. Prasasti,
Prasasti adalah batu tulis berisi informasi mengenai kebesaran seorang raja atau peristiwa penting yang terjadi di kerajaan. Contohnya, Prasasti Yupa di Kutai, Prasasti Ciateren, dan Prasasti Kebon Kopi yang ditemukan di Bogor. Prasasti Tugu ditemukan di Cilincing. 3. Seni bangunan. Peninggalan bangunan masa kerajaan Hindu dan Buddha adalah berupa candi. Bagi agama Hindu, candi didirikan sebagai tempat pemakaman. Bagi agama Buddha, candi didirikan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi. Secara bentuk, terdapat beberapa perbedaan. Candi Hindu bentuknya ramping, dan candi Buddha bentuknya tambun atau lebar. Dan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang terakhir adalah karya sastra. Banyak pujangga di masa kerajaan Hindu-Buddha meninggalkan peninggalan sejarah berupa kitab. Contohnya, kitab Mahabharata, kitab Arjuna Wiwaha, Kakawin Bharatayuda, dan kitab Negara Kertagama, serta kitab Sutasoma. Nah, anak-anak, kalian bisa mengulanginya jika diperlukan. Selamat belajar. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. And thanks for watching. Wassalamualaikum anak-anak hebat.